Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini Tuhan boleh menjaga dan memelihara hidup kita. Saya percaya berkat Tuhan cukup buat kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-35. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan iman ada banyak tantangan yang bisa kita hadapi. Ada banyak hal yang kadang di luar pemikiran kita, di luar keyakinan kita, semua bisa terjadi. Seperti kisah yang barusan saja kita baca. Bagaimana seorang Petrus menggebu-gebu di dalam imannya bahwa sekali-kali dia tidak akan menyangkali Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Justru dia yang menyangkal Yesus. Kita nanti akan melihat di sana bagaimana Petrus pada akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tepat semuanya seperti apa yang Tuhan beritakan. Bapak Ibu Saudara, kenapa hal ini terjadi? Sadar tidak sadar kita masih punya kelemahan. Kita masih punya ego, kita masih punya rasa takut di dalam kita menjalani iman ini. Sehingga segala kemungkinan bisa sangat terjadi di dalam iman kita. Oleh sebab itu penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh tetap melekat kepada Tuhan. Karena setiap kita bisa jatuh dimanapun saja. Entah itu masalah kenyamanan, entah itu masalah kesehatan, entah itu di dalam ancaman, entah apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa jatuh di dalam dosa, penyangkalan diri akan Tuhan. Dalam kehidupan seringkali kita juga menjumpai ada orang-orang tertentu misalnya sudah lumayan berkat Tuhan di dalam hidupnya, tapi juga tidak sedikit di antara mereka berkata, "Kami miskin." Padahal Tuhan sudah memberkati dengan cukup baik. Ada lagi yang sudah berkelebihan harta. Mereka lupa kepada tuannya. Karena mereka merasa apa yang mereka punya adalah jerih lelah mereka sendiri. Ada banyak lagi yang hal-hal yang lainnya. Hanya karena demi jabatan.
hanya karena demi uang, hanya karena demi sebuah tahta, dia rela tinggalkan Tuhan, yang tentunya seharusnya tidak perlu kita lakukan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Itulah iman kita yang sering kali masih jatuh, dan bangun. Penting sekali untuk kita boleh tetap menjaga iman kepercayaan kita. Dan bersyukur Tuhan itu selalu mendahuluinya dan memberinya peringatan. Sebelum Petrus jatuh, Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan bahwa ketika gembala itu nanti sudah tidak ada, maka domba-domba itu akan tercerai-berai. Dan ini sebuah peristiwa yang umum terjadi dan sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Semua orang bisa tergoncang imannya ketika gembala itu dibunuh. Mereka akan tercerai-berai. Dan ada sebuah tantangan ketika mungkin pengharapan kita yang selama ini kita harapkan ternyata tidak sesuai karena belum waktunya Tuhan. Tidak jarang, tidak sedikit orang meninggalkan dan melupakan Tuhan. Ingat, setiap peringatan yang Tuhan berikan, tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan, kiranya setiap kita boleh lebih peka akan tanda-tanda peringatan yang sudah Tuhan berikan. Mungkin dari pasangan kita, mungkin dari keluarga kita, mungkin dari rekan kerja kita, mungkin dari pembina rohani kita, mungkin dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk waspada akan kejatuhan iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih peka lagi akan peringatan-peringatan Tuhan ketika kita hidup mulai jauh dari Tuhan, hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup di dalam kekudusan, tidak lagi setia, melainkan kita mulai berubah setia. Kita mulai tinggi hati dan lupa untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari, setiap kita berpotensi untuk jatuh. Oleh sebab itu, tetaplah waspada dan terus senantiasa meminta bimbingan dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita boleh menjalani iman kita. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, kiranya setiap kita imannya boleh tetap kuat. Dan ini doa kerinduan saya buat Bapak Ibu Saudara. Setiap kita boleh tetap didapati Tuhan setia dan tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu menjaga dan memelihara hati kami. Kami sadar seringkali kami masih sering jatuh di dalam dosa, baik di dalam perkataan, perbuatan, maupun di dalam pemikiran kami. Kami masih gagal mengasihi Engkau. Kami juga masih sering gagal mengasihi sesama kami, terlebih juga mengasihi diri kami sendiri. Oh Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Engkau yang tahu titik-titik lemah di mana kami bisa jatuh. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, dan biarlah Tuhan Engkau yang menolong dan memampukan kami. Berkati setiap kami, jemaat, umat-Mu dimanapun kami berada, dan biarlah setiap kami boleh sungguh hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu, dan kiranya Engkau Allah sumber pengharapan, memenuhi setiap kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kami kepada-Mu, dan biarlah kekuatan Roh Kudus boleh berlimpah-limpah di dalam pengharapan, menyertai dan memberkati setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat yang menguatkan meneguhkan iman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini, kiranya boleh menjadi berkat dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Shalom.